Nah, beneran kan? Tanggapan Gibran di sini santai saja, bahkan tidak mau melaporkan karena dikira kurang kerjaan. Ya memang, sifat para pendukung Presiden Joko Widodo itu ya hampir sama lah. Karena pendukung Presiden Joko Widodo itu orangnya woles-woles, santai-santai. Tidak terlalu lah menanggapi hal-hal yang demikian. Apalagi Gibran ya kurang lebih 11-12 lah dengan Presiden Joko Widodo, santai menghadapi hal-hal seperti itu. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Santorini. Sampai kapanpun isu-isu model gitu nggak akan pernah diladeni oleh Pak D. Jokowi maupun anak-anaknya. Makanya nggak aneh kubu pembenci akan selalu keenakan dan merasa bebas untuk menghina kepala negara. Dan kubu pembenci nggak perlu baper dan cemen ya, kalau selalu akan kita lawan. Fire lah. Seperti ini videonya. Udah selesai. Ya santai saja, semua dimaafkan, sudah biasa. Ya memang sangat sering sekali ya keluarga presiden itu diderai fitnah dan macam-macam. Bahkan yang terakhir kemarin juga ijazah palsu. Banyak banget isu PKI dan lain sebagainya. Padahal yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu mulai sejak menjabat sampai sekarang ini sudah banyak perubahan-perubahan di Indonesia. Mulai pembangunan, mulai dari kesehatan dan lain-lain, itu sudah sangat berbeda sekali lah dengan pada waktu lalu. Dan bahkan kita ketahui sekarang tambang-tambang yang dulu dikuasai oleh asing sekarang juga sudah balik ke tangan kita, ke tangan Indonesia. Itu kurang apa? Itu prosesnya juga nggak gampang, bertahun-tahun, dan akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu yang keren lagi. Bahkan yang kemarin juga negara yang dirugikan oleh dana BLBI sekarang juga sudah dikejar lagi. Koruptor-koruptor yang pergi ke luar negeri juga sudah balik lagi. Asetnya juga sudah balik lagi. Kurang apa? Itu kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh presiden sebelum Presiden Joko Widodo. Dan bahkan sekarang juga hilirisasi sudah berjalan. Yang dulu nikel untungnya hanya 14 triliun saja per tahunnya, sekarang sudah naik hampir 300 triliun. Itu yang keren sekali. Makanya Presiden Joko Widodo juga mengejut hilirisasi bahan-bahan mentah. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Mereka itu lucu, ngehina habis-habisan Pak Jokowi beserta keluarganya, ngehina pemerintah. Kita cuma kritik-kritik balik dikit aja langsung baper, kena mentalnya. Kupingnya kurang mental mereka mah. Bener, cemen, semua sudah dimaafkan. Ngomong yang lebih penting 2024, kode nih. Keluarga yang hebat, lawan semua, tumbang karena kearifan. Bener, kita ketawain aja deh orang yang caci maki Presiden Joko Widodo. Mereka cuma sampah. Nah, sesuai yang saya bilang kemarin, ya respon dari Gibran itu sudah bisa ditebak lah. Pasti juga memaafkan. Dan pasti ditanya tidak melaporkan, Mas. Pasti juga ngapain melaporkan, kayak kurang penggawaian, kayak kurang kerjaan. Ya pasti seperti itu. Ya kurang lebih hampir mirip lah dengan Presiden Joko Widodo yang santai dengan para pembencinya, yang santai dengan orang yang memfitnahnya. Ya semua itu akan terbukti kok. Kalau yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu pasti baik untuk masyarakat, baik untuk negara. Semua itu akan terbuktilah pada waktunya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Putra pertama Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai hebohnya ceramah MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyebut Jokowi Fir'aun. Gibran bersikap santai dengan potongan ceramah tersebut lantaran Cak Nun telah meminta maaf. Ketoke wis minta maaf, ya wis. Sepertinya sudah meminta maaf, ya sudah, kata Gibran dikutip dari Suara Surakarta pada Kamis 19 Januari 2023. Gibran juga memastikan tidak tersinggung dengan komentar-komentar miring yang kerap dilemparkan kepada keluarganya. Enggak tersinggung, santai saja, semua dimaafin, kata Gibran. Ia menyarankan agar tak perlu membesar-besarkan hal yang sedang heboh tersebut. Wes rasa sitik-sitik lapor, tidak perlu sikit-sikit lapor. Koyo orang duwe gawean nae, kayak nggak duwe kerjaan saja, katanya. Sebelumnya, budayawan Cak Nun menuai kegemparan usai potongan ceramahnya yang menyebut Jokowi Fir'aun viral.
Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, saiki 10, dan Haman yang namanya Luhut Binsar Panjaitan, kata Cak Nun mengutip seperti isi dalam cuplikan video tersebut. Belakangan Cak Nun sudah meminta maaf terkait ucapannya yang menuai kontroversi tersebut. Ia mengaku diperingatkan oleh orang-orang terdekatnya termasuk keluarganya, yakni sang anak Sabrang, Momo Damar, Panuluh atau Noeleto. Mengapa saya diajar habis-habisan, digoblok-gobloke karena saya mengucapkan apa yang seharusnya tidak saya ucapkan, melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat saya kesambet, dan itu tolong dipahami sebagai bagian dari hidup manusia, kata Cak Nun dalam permintaan maafnya. Bahkan diketahui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai komentar budayawan MH Ainun Najib atau biasa disapa dengan Cak Nun yang menyebut Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku tidak pernah menggubris komentar nyinyir yang beredar di media sosial. Hal itu ia sampaikan kepada awak media di Balai Kota Solo pada Rabu 18 Januari. Ketoke bis minta maaf. Sepertinya sudah minta maaf, ya sudah dimaafkan saja, kata Gibran. Gibran juga memastikan keluarganya tidak pernah tersinggung dengan serangan-serangan tersebut. Selama ini keluarga Presiden Jokowi selalu memaafkan semua pihak yang mengolok-ngoloknya. Keluarga nggak tersinggung, santai aja. Semua dimaafin, wes ra usah sitik-sitik lapor. Nggak perlu lapor, kayak kurang kerjaan saja. Gibran sendiri mengaku tidak pernah membicarakan komentar nyinyir warganet dengan bapaknya. Menurutnya, lebih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibahas dengan Presiden Jokowi. Nggak pernah ngobrolnya sing luweh penting, ngobrol yang lebih penting, misalnya 2024. Potongan video ceramah Cak Nun viral di media sosial. Dalam video tersebut, Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Cak Nun juga menyinggung soal pemilu 2024. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni, dan lain sebagainya. Negara kita sesempurnya dicekal oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Video itu pun akhirnya menuai beragam reaksi dari Ali Mokhtar Ngabalin, Guntur Romli, Jubir Luhut, dan tak ketinggalan tentunya netizen. Usai video itu viral, Cak Nun menyampaikan permintaan maaf karena telah mengucapkan apa yang seharusnya tidak dia ucapkan. Permintaan maaf itu Cak Nun sampaikan melalui sebuah video berjudul Mbah Nun Kesambet yang diunggah di channel YouTube caknun.com pada Selasa 17 Januari malam. CNN Indonesia.com telah mendapatkan izin untuk mengutip isi dari video tersebut. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu, sebut Cak Nun.